Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani, saya ucapkan terima kasih buat sampean yang sudah mengklik channel saya ini. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai bagaimana cara kita bertani kopi atau bagaimana cara kita merawat kopi. Di video kali ini saya ingin sedikit bagi cara mengenai bagaimana cara meremajakan akar kopi, pemirsa. Bagaimana cara meremajakan akar kopi? Saya jujur mengakui bahwasanya saya adalah salah satu petani yang sering menggunakan herbisida, pemirsa. Saya sering menggunakan herbisida untuk membasmi rumput. Nah, dengan seringnya kita membasmi rumput menggunakan herbisida, itu tidak menuntut kemungkinan akar-akar kopi itu pada dasarnya ada yang mati atau membusuk, tapi tidak nampak oleh kita. Nah, bagaimana cara agar akar itu bisa kembali remaja atau kembali pulih dan akar-akar yang mati terkena racun kimia itu bisa tergantikan oleh akar-akar yang baru? Ini akan saya bagikan caranya. Namun cara yang ingin saya bagikan ini memang sedikit agak capek. Bahkan bagi yang nggak biasa itu ya capek. Ini saya aja lama sekali nggak melakukan cara ini. Waduh, ini diboyok ini rasanya gel, pemirsa. Apalagi kalau tanahnya datar. Nah, biar nggak berlama-lama caranya, karena masih akan saya jelaskan nanti keuntungannya. Ini yang pertama adalah persiapkan alat yang seperti ini. Nah, ayo sampean yang punya alat seperti ini, komen apa namanya ini, pemirsa. Kalau di tempat saya ini namanya garuk. Garuk ini terbuat dari bekas gergaji sumil, gergaji kayu sumil, dan dipadukan dengan bekas cangkul. Ini bekas cangkul dirakit jadi garuk. Nah, ini akan saya lakukan atau saya berikan contoh bagaimana cara meremajakan akar kopi.
Sahabat tani dimanapun Anda berada, ini sedikit saya jelaskan mengenai yang barusan saya lakukan, yaitu meremajakan akar kopi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, herbisida terutama herbisida sistemik itu sifat pembasmiannya adalah merambat dan membusukkan. Nah, karena sifat herbisida itu sifatnya membusukkan, tidak menuntut kemungkinan akar-akar kopi ini sebenarnya banyak yang mati tapi tidak nampak oleh kita. Nah, dengan melakukan cara seperti yang saya lakukan tadi, itu secara tidak langsung akar kopi ini yang kita garuk seperti ini. Nah, ini namanya kalau tempat saya garuk. Dan kegiatan yang barusan saya lakukan tadi adalah itu disebut garuk pemirsa kalau di tempat saya garuk. Jadi keuntungannya adalah selain akar-akar yang sebenarnya mati itu tadi terputus oleh garuk ini, sekalian kita bisa membasmi rumput secara alami. Cara yang seperti ini memang sangat capek pemirsa. Ini aja saya ngap-ngap. Biar videonya nggak terlalu panjang, ini napas belum turun sudah saya jelaskan biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, ini seperti yang saya lakukan. Ini kita lihat sedikit yang barusan saya lakukan. Ini nanti insya Allah pemirsa, dalam waktu setengah bulan atau 1 bulan atau 2 bulan mendatang, ini kopi-kopi ini akan nampak kelihatan lebih subur dibanding dengan yang tidak saya lakukan dengan seperti ini atau yang saya biarkan begitu saja. Nah, kalau misalnya sampean, Mas, kalau pakai mesin babat itu bagaimana akarnya kita kerok pakai mesin babat? Ya, sebenarnya bisa, tapi menurut saya putusnya akar terkena mesin babat itu tidak sebagus kalau terkena garuk. Karena kalau mesin babat itu kan sifatnya muter dan itu seolah-olah seperti kalau bahasa saya itu akar kuwi koyo digebuki. Nah, jadi akar itu banyak yang pepes karena terpukul oleh pisau mesin babat. Berbeda dengan kalau kita menggunakan garuk. Kalau kita menggunakan garuk itu akarnya lebih bagus lah istilahnya, putusnya itu lebih bagus. Sampai di sini dulu videonya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.